almarhum orang tua yang kita kasihi Andreas Paumanan. Kita menyadari diri sebagai orang berdosa dan mohon pengampunan dari waktu pembalasan mereka akan bercahaya dan laksana bunga api. Telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melakukan kewajiban jasmani dan rohani tadi. Duduk sebelah kanan dan guru mereka dimakamkan dan tidak tahu siapa guru baru. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam saudara terkasih. Misa tirakatan kedua almarhum orang tua kita kasih Andreas Paumanan. Bersamaan dengan ini pula kita mendoakan Ibu Teresa Tabung, istri dari almarhum yang telah mendahulunya 6 bulan yang lalu. Kita percaya hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan, dan hidup kita berarti bagi orang yang percaya adalah hidup bersama Tuhan. Terkasih, marilah kita meletakkan keyakinan ini kepada Allah, karena hanya Allah saja yang menjadi jaminan atau penyelamat kita. Kita berdoa supaya arwah kaum beriman, khususnya orang tua Andreas Paumanan yang kita kasihi. Marilah saudara terkasih, kita berdiam diri sejenak. Kita menyadari diri sebagai orang berdosa dan mohon pengampunan dari Allah, agar kita layak mendengarkan sabda Tuhan dan ikut berpartisipasi dalam. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perahu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau berbelas kasih bagi para pendosa yang bertobat untuk keselamatan. Dengan penuh harapan kami menyerahkan hamba-Mu Andreas Paumanan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah istirahat, ampunilah dosanya ya Tuhan, dan bebaskanlah dari segala penghukuman karena kesalahan duniawi ataupun manusiawi selagi hidupnya. Semoga ia bersatu dengan para hamba-Mu, orang-orang kudus, demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Sebagai kurban yang berharga, pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka itu mati. Pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran, padahal mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan akan kebakaran, setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar. Sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka oleh pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya, sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pensilan nomor 7. Pensilan nomor 7. Bahagia manusia
bersamamu dan bersama rohmu. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk saudara-saudaraku telah kamu lakukan untuk aku. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu menjawabnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, dalam ada istilah tabur tuai. Apa yang ditanam, itu pula yang dituai. Makin sering menanam, makin banyak menuai. Lalu kalau kita mengartikan bahasa spiritual itu ke dalam dunia nyata, bahasa konkret, agak mudah, dan bahasa itu lagi dekat, bisa membayangkan diri kita sebagai petani semua, punya tanah luas, punya kebun luas atau sawah, dan bisa membandingkan mana yang malas menanam dan mana yang rajin menanam. Mudah sekali. Tuan tanah atau tuan kebun yang malas menanam, kebunnya kosong. Itu panen apa? Panen rumput. Sementara petani yang rajin menanam, entah tiap hari atau tiap bulan, tiap minggu tanam satu jenis pohon, pada saatnya berhasil menuai atau menanam, mana kita juga akan menuai hasil-hasilnya. Sama dengan pewartaan Injil atau iman. Semakin banyak kita menanam warta Injil, kabar baik, bukan membagi-bagi kitab suci loh. Injil kan evangelio, artinya kabar baik. Semakin banyak kita mewartakan kabar baik, hasilnya juga akan makin banyak orang menikmati kabar baik. Dan pada akhirnya kita juga dikelilingi orang-orang yang baik. Saya beberapa kali memberikan kesaksian tentang, memang agak kurang etis karena orang sudah meninggal baru kita cerita lagi, ya.
Dan saya pikir apa yang dia tuai itu yang dia dapatkan. Saya dulu di Gotong-Gotong, Gereja Santo Yosef di Makassar. Dan ada umat yang memang rajin menanam. Bosnya restoran Pampuden, siapa tidak kenal, ya sudah malam berkemah di Tanjung Bunga atau meninggal dan butuh bantuan, telepon saya memang titip teleponnya di kantor fiksi sosial. Begitu ada apa-apa langsung ditelepon dia, semua beres. Biaya rumah sakit selesai, makan selama jenazah belum dimakamkan masih di rumah duka beres, peti beres. Untung saya tidak berani ganti namanya Pak Beres. Tanpa pilih rumah sakit setelah maris selesai biayanya, titik di dana fiksi sosial. Kapan dikubur belum tahu, jenazah mau dibawa kemana, oh ini dia kasih alamat, peti menyusul, kirim stafnya, atur begitu terus. Ini nanam kiri kanan, nanam terus tiap hari. Tiba gilirannya dia dipanggil Tuhan. Membludak sekali orang mengantar sampai ke gereja, dan orang tidak mau kalau naik mobil itu jenazah. Digotong, dipikul rame-rame oleh masyarakat kecil menuju ke makam. Dari gereja ke Gunung Nona jauh, kurang lebih 600 meter. Masyarakat tidak mau ke sini di ambulans, digotong, pikul rame-rame, dan membludak seperti padat sekali itu jalanan Batu Bojong nelayan. Ini contoh ya luar biasa. Rajin menanam, dia juga rajin menuai. Sabda Yesus yang kita dengarkan tadi dari Injil, ya, lakukanlah sesuatu, berikanlah bantuan. Ketika lapar, tawarkan makanan. Ketika haus, tawarkan minuman. Telanjang, tawarkan pakaian. Terasing atau tersingkirkan, tawarkan tempat. Pada tahun jubileum ketiga, Paus Yohanes Paus kedua mengatakan kita harus melakukan kewajiban jasmani dan kewajiban rohani. Semua yang dibuat Yesus ini, yang disarankan Yesus, dikategorikan dua kelompok. Kalau ada orang meninggal, doakan. Berkunjung ke makam untuk berdoa, kategori kewajiban rohani. Berkunjung ke tempat-tempat, menolong orang sakit, mengunjungi orang sakit atau membesuk pasien, kategori jasmani, kewajiban sosial. Membagi-bagi pakaian yang layak pakai atau pangan, kategori kewajiban jasmani. Operasi atau bongkar rumah dan servis, itu kategori kewajiban jasmani. Keseimbangan antara kewajiban jasmani dan rohani membuat orang semakin layak sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita semua menyebut pengikut, kita semua yang mengimani Yesus, kita sebut orang Kristen, pengikut Yesus. Lalu apakah yang kita lakukan? Saudara dikasih, ternyata orang yang melakukan kewajiban jasmani dan rohani tadi duduk sebelah kanan dan diundang menikmati kebahagiaan surgawi. Mengapa? Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ketika saya mengatakan, kamu semua yang telah melakukan kehendakku, duduklah di sebelah kananku dan menikmati kebahagiaan. Lalu ada yang tidak sadar,
Kapan kau lapar saya kasih makan. Kapan kau suka meringankan beban, berbelas kasih atau berbelas rasa. Saya percaya dengan paham seperti ini kehadiran kita pada malam ini, dengan perhatian atau bentuk perhatian atau dukungan, itu adalah bagian-bagian dari yang dikehendaki Tuhan. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 7. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada duduk di pesta. Tapi biasanya saya perhatikan di Kendari budaya itu ada. Pergi di pesta, salami orang, baru pergi duduk-duduk di rumah duka. Kenapa? Ada juga kepercayaan kalau kita dari rumah duka baru pergi tempat pesta, orang tidak begitu terima kita. Saudara terkasih, bacaan pertama tadi bagus sekali, menggambarkan bahwa pandangan manusia berbeda. Meninggal istri, lalu karena ini suaminya sehat menurut pandangannya, karena selalu mendampingi suami istrinya kalau pastor melayani komuni setiap ada kunjungan, karena istrinya stroke sudah lama. Suaminya selalu menjadi suami yang baik, mendampingi istrinya. Suaminya kerja di sawit, kebun sawit, dan ternyata tiba-tiba tanpa gejala sakit, apakah mungkin lalu kelelahan dan porsi kerja, tiba-tiba terkena mata di gereja. Karena pastor mempersiapkan dan sudah mengabarkan pada umat, kita kumpul di rumah peringatan malam ketiga, malam minggu. Ternyata tiba waktunya lain. Lalu anaknya malah berkata lain, pastor, waktu merawat mama, papa saya bilang begini, kalau saya duluan mati atau meninggal, saya panggil mamamu cepat ikut, karena tidak ada yang rawat dia, karena dia sudah sakit stroke dan anaknya tidak ada di rumah atau jarang di rumah. Dan kata-kata itu tertanam sekali dalam anak-anak. Berarti papa dan mama ini betul-betul pegang janji sehidup semati. Dan tidak mau pisah. Setelah itu mengalir lagi air mata. Tidak ada yang tahan mendengar kata-kata itu. Seperti ayat yang kita baca kemarin, tapi sudah diam karena sudah berpasrah diri mengandalkan Tuhan, lalu dia banyak mendengarkan Tuhan yang banyak bicara. Lalu saya katakan, ketika menghadapi peristiwa besar, lebih banyak diam dan merenungkan dalam hati. Seperti Yosef, ketika mendengar kabar baik dari malaikat Gabriel, peristiwa keselamatan harus terjadi melalui dia tidak berkata-kata. Bunda Maria diam, merenungkan dalam hatinya dan berkata, terjadilah padaku menurut perkataan. Hari ini gereja memperingati hari raya lahirnya Yohanes Pembaptis. Semua orang Kristen yang percaya Alkitab tahu ini kisah ini. Putra yang disebut Yesus, lalu dia membawa kabar baik itu mengunjungi Elizabeth. Dan Elizabeth waktu itu sudah mengandung. Dalam rahim Elizabeth sudah ada Yohanes Pembaptis, tapi belum dikasih nama.
Dan kabar gembira dari malaikat Gabriel yang disampaikan di lewat Bunda Maria kepada Elizabeth langsung terasa. Siapakah girangan orang ini? Sebagai bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Yohanes Pembaptis merasakan kunjungan Yesus dalam kandungan, dalam rahim ibunya. Sampai ketika lahir dalam 8 hari mau diberi nama, lalu Elizabeth mau bertanya siapa nama ini, lalu Elizabeth mengatakan kasih nama Yohanes, berkasih nama Zakaria, tetapi ternyata tidak boleh karena namanya bapaknya. Setelah itu Zakaria tidak banyak bicara. Dia karena ini Tuhan mengalami dan merasakan karya besar. Saudara terkasih, bukan hanya kelahiran menjadi kabar baik, kematian pun akan menjadi emas yang dimurnikan supaya bercahaya dan hidup penuh cahaya. Kalau dipandang dan dirasakan secara manusiawi, Ibu Teresia Ta'adum, istri dari almarhum ini, baru 6 bulan lalu. Tetapi bawalah perasaan itu kepada Tuhan. Ia hadir, ia menyertai kita. Inilah digambarkan murid seperti perahu yang mulai berlayar dan danau goyang karena taufan. Dan mereka mendekati Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan kami? Kami hampir tenggelam dan maut sudah di depan mata. Dan Yesus berkata, diam, tetapi berserulah kepada Tuhan. Kematian bagaikan badai melanda kehidupan dalam rumah tangga. Ditinggalkan orang yang dikasihi bagaikan taufan yang datang menghantam. Agar hati itu damai, ia akan berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, jangan cari di dunia, cari yang di atas, karena semuanya dari atas. Kita menyebut Tuhan Yesus, sumber keselamatan, sumber kedamaian, dan damai milik dia. Selama khutbah lebih dari 8 menit, karena lebih dari 8 menit mengantar umat jatuh karena mengantuk. Kata saya di sini ada mengantuk tapi hatinya masih mau. Tukang syuting juga lagi foto-foto, tapi saya lihat fotoan kameranya diarahkan ke saya, tidak kepada bapak-bapak. Diri kita dipotret oleh Tuhan, potret kehidupan. Suatu saat dibuka rekamannya, bagaimana kita punya model di hadapan Allah. Hidup kita mulai dibuka dan isinya seperti apa. Kita kehidupan dibuka, isinya seperti apa, dan rapor kita warna apa. Apakah kita banyak menabur angka-angka merah atau angka-angka hitam yang baik, menikmati ketika Tuhan berkata, engkau duduk sebelah kanan dan menikmati. Saudara kasih, kalau menurut berita dari keluarga, almarhum ini akan diantar ke makam pada hari Jumat, dan pada hari ketiga ia bangkit. Mau menguji iman ini? Siapa berani? Kitab suci mengisahkan wanita-wanita kudus dan murid-murid Petrus mau pergi ke makam dan mendapati makam kosong. Yohanes mengatakan makam kosong adalah bukti bahwa Yesus hidup. Dalam perjalanan kedua murid di Emmaus dan bercakap-cakap tentang apa yang terjadi di Yerusalem, guru mereka dimakamkan dan tidak tahu siapa guru baru. Yesus bangkit dan berjalan bersama. Dan dia berkata, kamu memperbincangkan apa tadi dalam perjalanan? Saya Maria
yang menderita sengsara dan penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah, penguasa hidup dan kematian. Ia berbelas kasih bagi orang yang bertobat untuk keselamatannya. Anak Allah, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, ia diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh keluarganya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kepercayaan kita jangan goncang karena cobaan, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh rangkaian rencana pemakaman, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohonkan penyertaan dan lawatan-Mu bagi keluarga yang merencanakan pemakaman orang tua yang kami kasih pada hari Rabu. Semoga seluruh rangkaian pemakaman berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan untuk kebahagiaan orang tua yang kami kasihi, Andreas Paunganan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini dan satukan dengan perayaan Ekaristi. Dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa-doa dan persembahan kami ini yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan abadi saudara kami orang tua yang kami doakan, Andreas Paunganan yang telah kembali ke hadirat-Mu. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus-Mu berkat korban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu,
bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuannya dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah hamba-Mu Andreas Taunganan yang kini menghadap-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Kristus Putramu dalam kematiannya, juga tetap serupa dengan Kristus. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari segala dosa-dosa dan terhindarkan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Anak Domba Allah.
Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memperoleh hidup kekal, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman." Lihatlah, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tak pantas juga saya, tak bersalah salah karena saya. Semoga perpaduan tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita terima ini memberkati hidup kita, melindungi jiwa dan raga kita, dan mengantar kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. 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 Putar sana. Tubuh Kristus. 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 Tubuh Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Lagu komuni sensilan nomor 4. Tubuh Kristus. Sensilan nomor 4. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tuhan
Ya Allah, Engkau menghendaki semua milikmu selamat dalam diri Yesus Kristus. Engkau mencintai kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap gulita menjadi fajar gemilang berkat kebangkitan mulia Putramu Tuhan Yesus. Maka kami mohon, selamatkanlah hamba-Mu Andreas Pawanganan, kini menghadap-Mu, juga Ibu Teresa Tadung, sang istri yang telah mendahulunya 6 bulan lalu ke pangkuan. Terimalah mereka dalam kerajaan abadi. Semua keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka citanya dengan tabah hati, dihibur dengan kehadiran dan dikuatkan dengan doa-doa kami. Tuhan Pengembala kami, Tuhan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang seabad. Amin. Santo Clemens, Doakanlah kami, Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami, Santo Andreas, doakanlah kami. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat. Percaya kepada Yesus Kristus Putramu, berkumpul bersama di tempat ini pada malam hari ini, ya Bapa, kami mendoakan keselamatan arwah orang tua Bapak Andreas Pawanganan yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga lewat doa-doa kami, lewat perayaan Ekaristi yang baru saja kami ikuti bersama, sungguh-sungguh memberikan keselamatan bagi arwah orang tua yang kami doakan pada malam hari ini. Semoga lewat doa-doa yang kami panjatkan pada malam hari ini, sungguh kami juga berdoa bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkannya. Semoga mereka tetap setia dan tetap kuat di dalam iman akan Dikau. Kami juga orang tua Bapak Andreas, semoga Engkau memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga semuanya maha murah. Pada malam hari ini juga keluarga telah menyediakan, kami berkatilah makanan dan minuman yang telah disediakan oleh keluarga di tempat ini. Semoga daripadanya kami semua memperoleh kekuatan baru untuk tetap memuliakannya. Semoga kemurahan rezeki dan rahmat senantiasa berlimpah di dalam kehidupan mereka. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.